Pekerjaan adalah hal yang paling dicari dan dibutuhkan, terutama oleh orang-orang dewasa gitu ya, apalagi yang sudah punya keluarga dan tanggungan ya kan. Nah, Pasti butuh yang namanya pekerjaan. apalagi anak banyak misalnya. Nah. Kan? Sampai sekarang muncul slogan anak cuma satu aja cukup. Satu aja cukup. Satu sekarang aja ya? cukup. Kalau dulu kan 2, sekarang 1. Saking gak kuatnya dengan ekonomi saat ini ya. Nah, Jadi ya ya susu kan? makin mahal ya kan, semua barang-barang makin mahal. Tapi katanya 19 juta pekerjaan katanya. Udah apa itu? Saya dengar-dengar slogan itu apa itu? mungkin Belum terjadi ya? Mungkin masih proses lah. Oh, masih butuh proses. di Benar, sini kan. masih Apalagi proses. nyari yang halal terus kan. Nah, Bener, masih proses hilirisasi ya berarti. Masih menunggu kita dihilir nih ya kan? Kok gak nyampe-nyampe nih dihilir gitu kan? Masih gitu kan? Masih gitu kan? Iya, Ya kan? iya, Bener. iya. Karena finansial itu juga merupakan tiang dari relationship, Son. bener. Tiang dari perkawinan. Karena banyak sekali orang bercerai karena masalah uang dan ekonomi, Son. Nomor 1 mungkin Nomor bisa 1 dibilang ya. Bener. Nah, bahkan gue sering juga dikasih tahu gitu sama orang tua gue gitu kan. Apa tuh? Wah, kamu cari duit yang bener dah. Bener. Kalau enggak masalah keluarga pasti biasa ngomongin duit. Nah. Sama saudara aja suka ribut masalah duit ya kan? Apalagi nih misalnya baru Mertua. kenal berapa lama, mertua lagi belum ya kan. Bener. Makanya cari pasangan yang yatim piatu. Nah. Misalkan. Itu juga makanya rapper suka bilang juga, Son, Apa katanya tuh? numb the pain with the money gitu ya katanya. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit bisa juga pakai uang gitu, Son. Makanya pekerjaan itu sepenting itu, Son. Sepenting itu gitu loh. Tapi yang kali ini mau kita bahas itu adalah pekerjaan-pekerjaan terparah, Son, Yes. di seluruh dunia loh. Demi sesuap nasi. Demi sesuap nasi. Sorry, roti mungkin gue sini. Oh iya, roti juga karena ini global, satu global, dunia gitu ya. global, Ya, semua global, orang makan global. roti soalnya kalau di dunia gitu ya. Mungkin kalau untuk anak 9 naga nggak begitu relate gitu ya sama ini gitu. Karena kan sudah aman secara ekonomi pasti, Son. Cukup pembuktian diri aja. Pembuktian diri ya, benar. Gitu. Kecuali generasi ketiga ya sekali lagi, oke? Oke, kalau gitu kita akan membahas hari ini pekerjaan terparah di dunia, di mana selain pekerjaan yang susah, Son, menguras waktu, upahnya nggak seberapa, Son. Aduh, combo sekali itu ya. Kan? Bahkan ada pekerjaan yang jorok juga nih nanti. Akan kita bahas nanti ya kan. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada sebuah kerjaan yang dinamakan sin eater, Son. Tahu kalau bahasa Indonesia itu adalah pemakan dosa, Son. Mohon maaf ya Tuhan apa gimana ya? Bukan dong. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang mendukung tradisi di Inggris dan Wales, Son. Jadi setelah seseorang meninggal di negara tersebut, orang-orang yang bekerja sebagai sin eater ini itu akan dibayar untuk makan roti atau makanan yang diletakkan di dada dari si mayat yang mau dikuburin nih, Son. Hal ini dipercaya bahwa dosa dari almarhum akan terserap oleh sin eater ini, Son. Ya kan? Mungkin pindah kali dosanya gitu ya. Kenapa pekerjaan ini buruk? Karena yang pertama, secara sosial pekerjaan ini tuh dianggap sangat hina, Son. Jadi menghapus dosa-dosa umat manusia itu hina, Zat? Oh, bukan begitu dong. Ini kan menurut artikel yang saya baca di internet, bukan menurut saya. Karena menurut saya tidak penting. Ya kan? Tapi ini kan menghapus dosa kan bukan menghapus dosa beneran. Iya. Ini kan menghapus dosa karena kepercayaan yang nggak jelas yang didatangnya dari mana gitu kan, tradisi Inggris dan Wales. Tapi sebenarnya mereka dianggap hina bukan karena itu. Karena oleh masyarakat itu dianggap para sin eater ini itu seperti orang yang hidupnya penuh dosa, Son. Karena kerjanya nyerapin dosa-dosa jenazah gitu loh. Jadi kesannya ini orang-orang yang kerja sin eater ini dosanya banyak karena semua orang yang melakukan tradisi di Inggris dan Wales tersebut itu percaya bahwa ya dosanya beneran pindah ke si sin eater ini. Netizen zaman dulu gitu. Nah. Emang kamu sesuci apa sih? Nah, gitu ya kan? Kalau bisa jangan tinggal di satu kampung dengan saya. Ya kan? Akan membawa malapetaka itu. Di Indo pasti gitu langsung. Jadi mereka ini dikucilkan, Son, karena dianggap menjadi orang yang hitungannya paling berdosa lah di wilayah tersebut, Son. Karena kerjanya nyerap-nyerapin dosa orang. Jadi ya mereka hampir gak punya status sosial gitu. Orang gak mau nongkrong sama mereka. Ya mungkin bertetangga juga males sama mereka gitu kan. Padahal mungkin ironisnya ya itu dosa-dosa warga situ kok. Nah, ya kan? Tapi kan tetap aja mereka ngeliatnya tuh kayak layaknya timbangan gitu.
Ya timbangannya udah pindah ke si sin eater ini gitu loh. Tadinya warga itu yang dikucilin, tiba-tiba diserem orang ini, dia yang dikucilin sekarang nih. Yang dikucilin, iya dong. Jadi kenapa ini semua bisa terjadi? Karena rakyat-rakyat terutama di komunitas miskin ini sangat percaya Son dengan tradisi tersebut. Iya. Gitu. Jadi dijauhin deh tuh. Ah, ini orang banyak dosa. Udah jauhin deh. Gitu. Tapi agak parah juga sih, karena kan mungkin orang lagi jadi lebih ngegampangin ya. Misalnya kerjaannya yang nggak halal gitu. Ntar tinggal pakai jasa ini aja, tinggal diserap dosanya, gitu kan? Ya kan. Iya, itu. Iyalah. Bahayanya itu sih. Benar. Jadi kalau ya yang bisa diampuni dosanya itu agak bahaya kalau menurut ente gitu ya. Karena kan nanti ya sudah nanti kan tinggal minta ampun aja kan gitu kan. Hah, maksud lu begitu ya Son? Hah? Maksud lu begitu Son? Bagaimana? Ya oknum balik lagi tadi disalahgunakan. Iya kan. Setelah minta maaf kok diulang lagi kan nggak boleh. Nggak boleh. Tidak dewasa tuh orang-orang seperti itu ya. Aduh. Yang selanjutnya Chat, ini tuh sama dari Inggris lagi Chat. Dari Inggris lagi. Jadi di zaman era Tudor di Inggris ini ada pekerjaan yang ini sama dihina-hina juga nih. Dihina-hina juga ya? Namanya adalah gong farmer Chat. Gong farmer. Jadi walaupun namanya gong tapi kurang gong juga ternyata. Kurang gong ya. Benar. Pas dibuka tiranya zong dia bukan gong ya. Bener kan? Iya, salah pilih dia. Harusnya di kantong aja kan? Milihnya kan? Ya kan? Irfan Hakim akhirnya terpaksa nangis lagi, nggak bukan acara lain itu ya. Lah gue asal kan emang iya. Bagus. Maksudnya itu kan menambah bumbu-bumbu drama di acara tersebut itu loh maksudnya. Bukan, tapi ini beda ya. Beda. Jadi tugas dari pekerjaan ini adalah menguras lubang jamban. Menguras lubang jamban. Isinya kotoran manusia. Iya pasti lubang jamban. Siapa tahu. Ada kotoran tikus kan nggak mungkin. Dia makan apa di situ? Jadi berarti ini sama dengan tukang sedot WC gitu maksudnya. Tapi kan dulu jambannya bukan kayak sekarang. Oh, apa bedanya? Beda. Kalau zaman sekarang kan pakai mesin. Oh, iya kan. Benar. Nah kalau di zaman dulu, Chat, pakai sumpit enggak? Belum ada sushi waktu itu. Era Tudor belum ada sushi. Keren gini ya. Belum pada bisa pakai sumpit. Gini. Lagi di dalamnya udah cair semua. Udah nggak padat lagi dah kayaknya. Bukan gini ya? Bukan. Iya, coba. Dia nyemplung ke dalamnya. Nyemplung ke dalam. Jadi bisa setengah badan, Chat. Oh iya. Setengah badan tuh udah kayak renang lah di situ. Sih. Kalau sekarang kan pakai mesin ya. Bawa truk ya kan. Bawa truk. Dan yang parah itu kadang bisa sebahu, sedada gitu-gitu. Setinggi itu. Buset. Sampai pekerjaan ini harus dilakukan malam-malam. Karena saking menyengatnya baunya. Pekerjaan ini kan jadi resikonya sangat tinggi. Yang pertama bisa tenggelam dalam kotorannya. Pingsan karena bau juga bisa. Nah, belum mungkin gas apa macam. Kedua terpapar penyakit. Pasti kotor, banyak virus, bakteri dan lain-lain. Dan ya stigma sosial di masa itu. Jadi orang-orang bahkan gak mau deket gitu sama dia, sama mereka lah. Karena merasanya gak bersih nih orang pasti. Iya. Masalahnya bau kayak gitu kan, lu gak bisa sekali mandi hilang kan? Iya, bisa berkali-kali mandinya sih. Iya, lu nyemplung lo, nyelam lo. Dan mungkin zaman dulu ya sabunnya gak se-advance sekarang gitu loh. Belum ada sabun dari deterjen Daya. Oh, bukan tuh buat bajunya. Itu bajunya benar. Sekarang ada antibakterialnya apa segala macam. Dulu belum tentu ada. Iya. Nah, sekarang kenapa pekerjaan ini bisa ada? Karena pertama, sanitasi kota besar pada saat itu masih parah. Pejabat belum mau turun ke gorong-gorong gitu pada saat itu ya soalnya maksudnya. Ya belum. Kan? Itu kan sangat advance sekali sangat itu. Mana ada zaman dulu belum kepikiran itu. Belum kepikiran raja misalnya kan. Mana mungkin mau gorong-gorong. Sekarang pejabat aja turun maksudnya kan. Pasti bersih dong. Pasti bersih. Ya kan, benar. Ada sampah disapu. Nah, ya kan? Dan kalau ada karyawan bandel disapu juga Pak Buah katanya dengar enggak. Kan kayak yang baru. Ada tuh begitu tuh pernah denger di mana gitu gue lupa tuh ya. Walaupun tuh perang baik lah. Iya. Dan yang kedua butuh orang yang buang limbah itu secara manual. Ya kan belum canggih lah. Iyalah, belum ada truk, mobil sedot tinja ya kan. Sedot tinja belum ada itu. Vacuum cleaner juga belum ada gitu kan. Makanya tadi kan gini kan tadi. Bukan ya? Kayak baju gitu gitu mungkin. Iya. Itu mungkin pakai sekop kali ya atau apa gitu. Mungkin. Dan pada saat itu belum banyak kolam lele juga ya, jadi percuma gitu kan. Tainya mau dimanain gitu kan. Iya bener juga. Harusnya udah canggih gitu kan, dibawa langsung kolam lele. Itu sama ikan yang itu apa yang buat terapi itu kaki kan. Nggak bisa ngalahin.
Bisa pakai ini kan sapu-sapu. Oh iya bisa Ya ya kan? sapu-sapu. Tapi itu makan lele. lumut sih kalau sapu-sapu. Ya mungkin sekarang pekerjaan-pekerjaan seperti ini udah digantikan dengan robot dan orang udah nggak butuh lagi gitu kan, karena maksudnya 20.000 per hari aja itu sudah cukup kaya gitu kan, kata menurut pemerintah Indonesia katanya begitu. Pekerjaan yang selanjutnya nih Son ya kan, ada yang namanya rat catcher atau pemburu tikus. Itu mah masih ada sampai sekarang. Itu kan pest control namanya kalau Iya sekarang, sih. bukan rat catcher. Kalau ini beda, ini benar-benar lu lihat, nyari oh ada tikus, oh itu dia. Ambilnya begitu, bukan pakai yuk kita racun nanti, bukan yang begitu, beda. Jadi ini literally memburu tikus gitu, orang yang mencari-cari tikus gitu loh. Jadi profesi ini itu awalnya ada di kota-kota besar di Eropa Son, di abad ke-19. Profesi ini tentunya sangat bermanfaat sekali karena di zaman itu sempat ada krisis tikus Son, di mana populasi tikus tuh sangat tinggi sekali. Ada dulu di Eropa sempat, dan itu terkenal ceritanya. Kenapa tikus-tikus ini harus ditangkap? Tentunya tikus-tikus ini membawa wabah penyakit pastinya dong Son, ya kan? Satu. Yang kedua menjadi hama juga. Apa maksudnya pertanian jadi rusak karena tikus-tikus ini pada makanin gitu kan. Makanya tikus ini harus ditangkap. Tapi kenapa ini menjadi pekerjaan yang buruk? Kan itu pertanyaannya kan. Karena kan sampai sekarang juga masih ada. Tapi kalau sekarang kan modelannya itu adalah pest control kan. Iya. Atau dia mengontrol hama dengan caranya tentunya lebih future tech lah, lebih memanfaatkan teknologi yang baru gitu kan untuk membasmi hama, misalnya dari racun, dari pestisida dan lain-lain. Dan kalau zaman sekarang kan hama juga udah banyak tipenya ya kan, ada nyamuk, kecoa apa segala macam. Iya, masih Jawa juga gitu ya. Kata orang-orang di TikTok gitu, tapi itu soalnya kata orang iya, kan iya, kita juga orang dari sana juga Son. Iya. Jadi pekerjaan ini dianggap buruk karena yang pertama, mereka ini harus menangkap tikus hidup-hidup Son. Buat Dipakai lagi sebagai atraksi Son. kayak ini apa, sambung ayam ya atau apa sih? Kayak diadu lah, kayak misalnya Diadu ya? anjing lawan pertarungan anjing lawan tikus misalnya gitu-gitu. Jadi buat disabung. Terus habis itu tikus hidup itu juga bisa dijual ke laboratorium Son pada zaman itu. Atau juga bisa dijual ke orang yang jualan hewan, atau digunakan untuk pancingan Son, supaya tikus lain tuh masuk ke dalam perangkap. Jadi rat catcher ini itu sering memamerkan skill mereka Son. Skill dalam menangkap tikus itu sering dipamerin ke rakyat-rakyat di situ gitu loh. Apa, lempar tanah begini? lempar tombak. Ya mereka suka mamerin tangkapannya aja. Tikus oke, nih oke, tadi oke. gue nangkap tikus ini nih gitu. Atau mungkin dia mamerin kayak, lihat tuh ya tikus saya gue tangkap tuh. Sat langsung berhasil misalnya Iya, gitu. Skillnya dipamerin gitu. Karena dulu belum ada TikTok mungkin ya kan. Jadi Nah. standar kerennya itu masih mungkin tergolong ini masih. Benar, atensi gampang. gamenya masih offline pada zaman itu ya Son ya, attention gamenya gitu Jadi ya. tikus aja udah keren. Nah, ya kan. Tapi masyarakat menganggap profesi itu sangat kotor dan berbahaya Son. Jadi mereka nggak mau deket-deket juga akhirnya gitu loh, karena kan ya pada zaman itu tikus itu membawa wabah yang sangat berbahaya juga, yang itu bisa mematikan. Mematikannya kenapa? Bukan karena bahaya penyakitnya sebenarnya, tapi karena belum ada obatnya gitu-gitu kan di zaman di abad ke-19 tersebut. Kurang canggih lah zaman itu. Jadi ya masih belum canggih Beda sama banget. sekarang. Beda sama zaman sekarang. Minimal lepas ribuan ular lah. Nah, ya kan, bener. Gitu di sawah. Gitu Iya, kan. kalau sekarang begitu ya. Oke, pekerjaan selanjutnya nih. Kali ini pekerjaan yang berat, Chat. Fisik. Wah, pekerjaan apa itu? Operator roda tenaga manusia. Maksudnya? Jadi di dunia konstruksi abad pertengahan, manusia dipakai buat ngegerakin kren besar. Yang mesin itu kali ya buat bangunan-bangunan itu ya, alat berat ya. Dengan cara berjalan di dalam roda raksasa, Set. Jadi kayak hamster. Oh, tenaganya dari situ maksudnya kali Kayaknya ya. dari situ. Kenapa pekerjaan ini ada? Karena waktu itu belum ada mesin atau tenaga uap. Jadi kalau di zaman dulu itu kan ada era-eranya dari game Civilization nih ceritanya ini. Jadi ada era steam dulu, era uap, ya kan. Terus misalnya era apa langsung industrial, langsung mesin deh kayaknya abis itu deh. Pokoknya ada era-eranya dulu. Itu mungkin belum nyampe yang uap ini. Uap kan bener-bener yang bisa dibilang lumayan awal lah di dunia industri ya. Iya. Jadi setelah uap itu baru era industrial. Era itu. industrial tuh mungkin udah bisa pakai bensin gitu-gitu kali ya. Pakai tenaga-tenaga minyak bumi lah gitu ya. Iya. Jadi akhirnya pada zaman dulu terpaksa harus orang yang ngasih energi ke kerennya itu ya. Terpaksa harus orang. Nah, kenapa buruk? Karena ini tuh sangat berbahaya aja. Jadi kalau Kan kayak lari di treadmill doang. iya, tapi itu tuh dari ketinggian gitu. Jadi kalau kepleset jebret jatuh dari ketinggian gitu. Oh, iya. Karena posisinya itu ya. Posisinya Bahaya posisinya. nggak bisa tiba-tiba lu di bawah yang sono gerak gitu. Kayaknya nggak segitunya sih. Jadi udah pekerjaan yang super berat, berulang, dan yang pasti badan cepet rusak, hancur. Iyalah. Karena dipacu terus ya. Pacu terus lari. Tenaganya. Terus kan mungkin dulu oli juga belum ini sekarang kali ya. Belum selicin sekarang kali.
Mungkin ya. Mungkin aja. Pelumas apa segala macam kan dulu Sangat membantu sebenarnya kan. kimianya kan masih susah dulu kan. Untuk efisiensi itu sangat membantu. Efisiensi. Oli. Pelumas ya. Pelumas. Soalnya kayak zaman sekarang aja nih ya. Pelumas itu misalnya yang banyak yang KW-KW sih. Oh banyak emang. Banyak apalagi di industrial ya. Ya kan itu banyak yang KW jadi Di mobil aja banyak yang KW. Iya. Iya. Itu dia di industri sekarang itu kayak jadi misalnya cepat bergerak lah apa segala macam. Apalagi pelumas zaman dulu. Belum secanggih sekarang kan. Malah ngerusak mesin atau apa gitu kan. Nah, Banyak di mobil juga tuh oli-oli yang KW gitu. Makanya kan kalau ganti oli harus di tempat yang terpercaya gitu kan. Di sini built-in masuk kan gitu kan. Gitu. Iya. Oke, pekerjaan selanjutnya nih Son ya. Ada yang namanya Groom of the Stool. Apa tuh? Keren kan namanya kan? Asisten toilet raja Son ternyata Son. Oh. Ya kan? ATR ya. Kalau zaman sekarang ART. Oh gitu. Iya, ATR loh ini. Jadi pekerjaan asisten toilet raja ini merupakan jabatan resmi Son di kerajaan Inggris. Kerajaan? Iya bener kerajaan. Oh bukan iya, asisten dinasti. raja tadi. Hah? Iya, Inggris memang kerajaan. Iya, benar. Tugasnya dia itu cuma satu Son. Membantu raja buang air besar. Padahal namanya udah keren, groom ya. Groom kan mempelai pria kan? Artinya kan kalau di bahasa Indonesia ini. Pendamping jangan-jangan artinya. Iya, maksudnya udah keren gitu kan. Biasanya groom and bride gitu kan. Iya, kalau groom doang mungkin pendamping kali. Iya. Of the stool kan mungkin stoolnya nih stool toilet kan. Pendamping stool. WC akhirnya. Bahkan cuma ngebantu raja buang air besar doang Son. Sampai ngebersihin juga itu dibantu sama groom of the stool ini atau asisten toilet raja. Kenapa pekerjaan ini buruk? Karena secara moral ya tentunya kalau kerjaan kita itu ngebantu orang BAB itu sesuatu yang agak menjijikan gitu ya Son ya. Walaupun raja sekalipun. Walaupun raja siapa, apalagi ngelap maksudnya kan. Karena job desk-nya itu benar-benar cuma satu Son. Ngurusin kotorannya si raja. Tapi anehnya ini malah merupakan jabatan yang prestisius Son. Karena para asisten toilet raja ini sangat dekat dengan raja. Dan katanya jadi bisa punya pengaruh politik Son. Ya kan, karena kan kalau sudah maksudnya dilapin pantat itu kan pasti udah dekat banget harusnya sih. Harusnya dekat banget. Ya kan, harusnya udah dekat banget itu begitu. Iya. Kenapa pekerjaan ini bisa ada? Karena ternyata raja itu dianggap butuh orang yang bisa dipercaya secara mutlak Son. Bahkan di hal-hal paling pribadi. Jadi mungkin kenapa raja nunjuk satu orang khusus buat ngelakuin itu? Karena takutnya mungkin kalau misalnya orang nyambi atau orang di luar pekerjaan tersebut tuh bisa dihasut, akhirnya bisa mencederai raja gitu. Takutnya begitu mungkin. Ya kan. Mungkin ada kepercayaan gitu ya. Misalnya kalau megang sendiri gitu jadi jorok kesannya. Kan raja kan. Raja diagung-agungkan. Suci tangannya. Bener. Bisa juga sih begitu ya. Kan? Atau emang zaman dulu susah aja toiletnya mungkin nggak jelas kali. Nah sehingga harus mengutus orang ya untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu. Iya. Benar. Atau mungkin ya kadang karena raja memikir strategi di WC kan. Biasanya kan duduk kelamaan akhirnya pas bangun kakinya semutan mungkin Son. Sehingga butuh bantuan. Bener gak? Iya. Dulu Iya kan? pasti jongkok kan. Iya, kaki semutan pasti begitu. Benar. Ya kan? Sehingga butuh bantuan mungkin. Gak bisa ngelap sendiri mungkin begitu. Emang make sense sih ini. Maksudnya pekerjaan ini prestigious ya. Iya, karena untuk mendapatkan jabatan ini mau nggak mau ya harus literally mencium pantat ini maksudnya raja gitu ya. Mungkin kalau orang lain mencium pantatnya bilang, oh raja hari ini ganteng, kok raja hari ini keren bersinar glowing. Kok dia benar-benar mencium bau pantatnya literally. Nah, dan walaupun nggak literally pun masih oke ya. Kenapa emang? Karena sekarang tukang cebok istana benar juga. sangat diagung-agungkan. Benar kan? benar bisa dapat rumah malah gue denger. Itu dia. Pasti sangat prestigious dong. Sangat prestigious. Sampai detik ini. Bener, terserah lah apa yang diomongkan oleh society gitu ya Son. Emang ngasih makan gue. Ngasih gue makan emang. Nah. Cuman bisa ngomong doang kan lu palingan gitu. Iya. Gue sih nyaman di sini gitu kan. Bener, itulah. Oke, pekerjaan selanjutnya nih, Syat. Kali ini adalah pembersih cerobong. Wah. Nah, awalnya gue bingung nih, kenapa? Maksudnya apa salahnya dengan pekerjaan ini gitu? Sangat mulia sekali kan. Iya. Santa Claus ya datang ke rumah kan lewat situ juga kan kata lo. Walaupun nggak ngebersihin sih. Iya sih. Iya. Bukan gemuk kan. Oh iya. Secara langsung kelap di bajunya. Iya. Baik hati lah. Ya baik hati lah pasti. Menurut cerita dari ente ya. Dan dari Coca-Cola. Iya. Ternyata sih pekerjanya itu seringnya itu bocil ternyata. Bocil ya? Bocil. Gila. Jadi karena badan mereka kecil itu, mereka dipakai. Kan susah kan orang-orang dewasa buat masuk ke situ kan. Susah lah kan tinggi juga kan cerobong asap kan tinggi. Iya. Kecilnya itulah. Wah ngeri banget ya berarti ya. Yes, karena akibatnya suka ada yang ini sih nyangkut di situ. Wah
Wah. Nggak bisa keluar. Belum lagi dia ngisap asap atau debu bekas-bekasnya gitu lah ya. Seringkali itu kena masalah paru-paru kronis. Karena di situ kotor ya maksudnya ya. Kotor lah karena Kan itu kan untuk bakar mengeluarkan asap dari rumah dan lah pasti gitu. nempel-nempel abu kan di situ kan. Dan banyak juga yang kena kanker kulit jadinya karena nempel gitu di Wah, situ dan kasian lama banget. mungkin zaman dulu. Apalagi belum ada itu kan tadi antibakterial atau apa segala macam. Iya, belum ada detol gitu ya. Iya, Benar. Tingkat kematiannya tinggi ya sini. Entah karena jatuh atau penyakit tadi. Dan pasti bayarannya nggak gede itu. Namanya bocil ya kan. Namanya Pasti dibayarnya kecil doang. Iya. Padahal bayarannya mungkin maksudnya konsumen ngebayarnya mahal kali karena kan susah kan. Bener. Maksudnya kan sekarang aja bocil aja bayar 100.000 palingan. Buat apa? Orang pertama yang bisa ini nih dapat 100.000. Iya. Bahkan udah sampai gopek gue denger Udah sampai gope. Iya sekarang. Gila. Dia pada nggak Bisa jawab nggak? Coba segini tambah segini. Nah. Ya segini. Oh ya bisa kamu dapat 100.000 tuh. Bocil sekarang udah kaya bos. Beda sama zaman dulu. Dikasih 50.000 nggak mau. Nggak mau. Minimal kasih Apaan? kata-kata lah. Iya bener. Ya kan. Nggak mau gocap buat apa gocap. Bocil zaman sekarang ya. Ke pasar habis langsung. Bener. Sekejap. Berarti kasihan banget ya berarti ya bocil itu gitu ya. Maksudnya harus membersihkan cerobong asap gitu maksudnya ya. Ternyata cerobong pabrik lagi ternyata sih. Tinggi banget tuh ya kan. Tinggi banget tuh. Tuh 500.000 orang pertama yang bisa ini juga nggak mau gua. Orang pertama yang bisa ini dapat 500.000 nggak mau kalau pabrik. Oh itu. Kalau pabrik nggak mau pasti. Iya loh orang panjang banget. Panjang ya kan? banget. Tinggi. Asapnya nggak tahu lagi asap apaan itu. Nah ya kan. Masih mending kalau sampai bikin ketawa itu Son ya. Maksudnya ya. Hah? Apa itu nggak usah gini juga mau. Maksudnya lucu. Oh, lucu iya, maksudnya iya, lucu. iya. Asapnya lucu. Asapnya lucu Iya, ya. bentuknya lucu-lucu. Ada bentuk Love gajah, tiba-tiba. bentuk love. Bentuk apa? Gajah. Oh. Bentuk love. Iya. Gajah kok gajah. Gajah ya. Bentuk daun singkong juga ada. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah ya kan. Ini adalah special edition ya. Jadi tolong untuk kalian yang komen-komen, mana ini openingnya kok nggak ada padahal itu yang bikin beda. Itu di hari Sabtu ya teman-teman ya. Episode di hari Sabtu. Ini special edition yang hanya membahas satu topik saja, oke? Yes. Oke kalau gitu. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.